DPD Partai Golkar Tanjung Pinang yang mendatangi Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan membawa sejumlah bukti-bukti terkait dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu partai politik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Pimpinan dan kader DPD Golkar Tanjung Pinang mendatangi kantor Bawaslu Kota Tanjung Pinang di kawasan Bintan Center kilometer 9 pada Selasa 27 Februari 2024. Ketua DPD Golkar Tanjung Pinang Untung Budiawan mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bawaslu Tanjung Pinang yakni melanjutkan laporan terkait dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bukit Bestari. Penggelembungan itu menurut Untung Budiawan membuat Partai Golkar berada di posisi kedua. Saat ini pihaknya sudah melengkapi sejumlah alat bukti untuk dijadikan dasar atau acuan terkait aduan terhadap adanya penggelembungan perolehan suara yang dilakukan salah satu oknum PPK di Kota Tanjung Pinang tersebut. Seperti bukti dokumen C1 atau sertifikat hasil rincian perhitungan perolehan suara di TPS dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Menurut Untung, ada beberapa hal yang belum sinkron, apakah ini ada dugaan unsur kesengajaan atau memang ada kesalahan input. Selanjutnya, barang bukti kedua ditemukannya hasil yang diinput melalui sistem Sirekap. Ada perbedaan dari hasil yang sudah diberikan kepada Partai Golkar. Partai Golkar juga dibantu oleh beberapa partai politik lainnya yang menyampaikan hasilnya kepada Partai Golkar lengkap dengan stempel dan tanda tangan hasil C1 partai lain tersebut. Hasilnya terdapat 2 partai politik yang sudah disampaikan itu sama persis dengan C1 yang dimiliki Golkar. Ada beberapa hal ya, termasuk C1, kemudian C1 planonya, dan termasuk juga hasil D1-nya. Kalau menurut kami itu ada beberapa yang sinkronisasi, apakah itu di luar kesengajaan, dugaan ya, kesengajaan atau memang ada kesalahan input dan sebagainya, tapi kita nanti sudah sampaikan ke Bawaslu pada hari ini. Pak, ini kata Bawaslu bukan laporan Pak, tapi aduan, gimana Pak tanggapannya? Ya, dua-duanya sudah kita ini. Pertama tentu kita mengadukan dulu, yang kedua tentu kita melaporkan, dan kita sudah mengambil form B1-nya, dan mudah-mudahan segera juga bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pak, ini Bawaslu juga suruh menunggu di nanti rapat pleno kota, itu bagaimana Pak? Ya, kesiapan kita insya Allah siap. Kami siap, faktanya kami sudah siapkan semua. Dan ini tentu saja harapan kita betul-betul dibuka. Dan kita berharap memang demokrasi yang kita harapkan di Tanjung Pinang ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Semua jujur dan adil. Dan kami berharap Partai Golkar bisa mendapat sesuai yang kami harapkan untuk pemilu 2024. Kami melengkapi data-data dengan membuat tabulasi secara rinci. Tabulasi ini berisi TPS mana saja yang suara penggelembungan terjadi. Dari partai A, dari caleg A, dirubah menjadi suara partai B dan menjadi caleg partai B. Tabulasi itu secara jelas kita lengkapi dari perbandingan D hasil kecamatan dan C1 yang kita miliki, satu barang bukti. Barang bukti yang kedua, ternyata hasil C hasil yang diinput melalui sistem Sirekap, ternyata ada perbedaan juga dari D hasil yang sudah diberikan kepada kami. Jadi ada 3 C hasil yang diupload oleh sistem KPU sendiri berbeda dengan D hasil yang dilaporkan oleh yang diberikan oleh PPK. Jadi kan sebagai informasi kan Sirekap itu memuat C hasil. Nah, C hasilnya aja berbeda dengan D hasil yang pleno PPK 2. Ketiga, alhamdulillah kami dibantu oleh beberapa partai politik lain menyampaikan C hasilnya kepada kami, itu lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Hasil C1 partai lain tersebut, ada 2 partai politik yang sudah kami sampaikan, itu sama persis dengan C1 yang kami miliki. Dan ada 2 partai politik lain yang hari ini menyusul. Artinya, poinnya adalah yang kami sampaikan adalah data dan fakta sesuai dengan barang bukti yang kami sampaikan di Bawaslu tadi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Yusuf mengatakan, kedatangan partai politik Golkar untuk melengkapi bukti-bukti keberatan terkait dugaan kecurangan penggelembungan suara di PPK. Jadi kan mereka keberatan. Jadi keberatan itu sekarang ini mereka lengkapi aja bukti keberatan itu. Apa-apa aja yang mereka sangkakan, mungkin mengatakan di sini ada masalah, nah itu jadi kita pun belum lihat apa aja. Jadi inti mereka adalah melengkapi bukti-bukti keberatan kemarin. Bang, kenapa ini bukan laporan bang? Ini kan pelanggaran pemilu bang. Ada dugaan kesalahan. Tanya mereka. Kayak mereka kalau gitu. Tanya mereka lah, kenapa mereka tak lapor? Mungkin mereka nggak tahu kita punya pertimbangan apa, mungkin kita mau cek hasil dulu atau gimana. Tapi kita tidak tahu apakah ini pelanggaran atau tidak. Jadi dari kita sendiri Bawaslu bagaimana Bang dengan menerima Bukti-bukti dari kita Golkar. terima, kita pelajari, akan dilihat di tingkat kota. Pleno Kota pembuktian Bang? Coba buktian, karena kan disuruh menyelesaikan kalau KPU kan, KPU disuruh untuk menyelesaikan. Muhammad Yusuf menambahkan, Bawaslu Tanjung Pinang belum bisa memastikan terjadinya pelanggaran pemilu dalam kasus ini. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan membuktikannya pada rapat pleno di tingkat Kota Tanjung Pinang. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.